bagasi SRU, cek. Ke bagasi SRU. Tarik mundur pergerakan, tarik mundur pergerakan. Survivor sudah ditemukan, gitu ganti. Alhamdulillah ya Allah. Alhamdulillah. Mantap. Untuk berarti kita turun semua ke pos 5. Begitu induk dan Mas Indra supaya langsung naik aja. Kita persiapan untuk evakuasinya. Begitu Mas Indra. Oke, pos-pos standby masuki, selalu monitor ya. Begitulah informasi dari relawan dari berbagai kalangan yang sudah 16 hari mencari keberadaan survivor yang hilang di Gunung Slamet. Akhirnya sudah ditemukan. Menurut informasi yang didapat bahwa kondisi terakhir korban dikabarkan sudah meninggal dunia. Posisi tersebut ditemukan di arah selatan, puncak Gunung Slamet. Dia antara puncak Via Dipajaya dan Bambangan. Sebenarnya proses pencarian itu sendiri secara resmi telah ditutup setelah 7 hari pencarian tanpa hasil. Namun relawan dari berbagai kalangan dan elemen masyarakat masih terus melakukan proses pencarian, hingga akhirnya membuahkan hasil setelah 16 hari masa pencarian. Namun sayang, kabar kurang baik didapat dari kondisi korban yang sudah meninggal dunia. Namun, apresiasi setinggi-tingginya tetap diberikan pada seluruh elemen dan relawan yang terus berusaha mencari korban dan akhirnya membuahkan hasil. Syafiq, warga Keramat Utara, Magelang Utara, itu hilang saat mendaki Gunung Slamet melalui jalur Dipajaya, Desa Klekatakan, Kecamatan Pulau Sari, Kabupaten Pemalang, Jawa Tengah. Saat itu, Syafiq Ali mendaki bersama Himawan Coidar Bahran, warga Secang, Magelang. Keduanya naik melalui jalur pendakian Dipajaya Klekatakan pada Jumat 27 Desember lalu. Himawan ditemukan tim SAR pada Selasa 30 Desember 2025. Pernahkah kamu bertanya, apakah pendakian gunung di tahun 2026 makin ekstrem? Atau justru makin berbahaya? Dari pendaki difabel yang mencetak sejarah, sampai aturan baru mendaki Everest yang memicu debat keras, kamu wajib tahu fakta yang tak banyak dibahas. Pendakian kini bukan cuma hobi, tapi fenomena global bernilai puluhan triliun rupiah. Pasar gear outdoor diperkirakan tumbuh pesat secara global hingga mencapai 81 triliun rupiah di akhir dekade. Aktivitas mendaki gunung tak lagi sebatas hobi kalangan pecinta alam. Kini, kegiatan outdoor seperti trekking, hiking, hingga mountaineering telah menjadi tren dan bagian dari gaya hidup global dengan partisipasi yang terus meningkat dari tahun ke tahun. Menurut data terbaru dari Statista November 2023, sekitar 4% populasi Jepang aktif melakukan aktivitas pendakian, termasuk trail running dan panjat tebing. Sementara itu, di Amerika Serikat, partisipasi dalam kegiatan seperti mountaineering, panjat tradisional, dan ice climbing menunjukkan tren pertumbuhan yang stabil. Secara global, tercatat antara 25 hingga 50 juta orang terlibat dalam berbagai bentuk pendakian gunung. Pertumbuhan ini turut berdampak pada pasar perlengkapan pendakian dunia, yang diperkirakan akan menembus nilai lebih dari 5 miliar dolar Amerika Serikat atau setara 81 triliun rupiah pada 2033, dengan laju pertumbuhan tahunan CAGR sebesar 11-12. Negara seperti Nepal dengan ikon Gunung Everest juga mengalami peningkatan signifikan. Pada tahun lalu, tercatat lebih dari 860 pendaki berhasil mencapai puncak Everest, sebagian besar melalui jalur Nepal. Hal ini menunjukkan daya tarik luar biasa dari destinasi ekstrem, bahkan di tengah tantangan logistik dan cuaca. Sedangkan di Indonesia, minat terhadap kegiatan mendaki juga meningkat drastis, terutama pasca pandemi COVID-19. Jalur-jalur populer seperti Gunung Semeru, Rinjani, dan Merbabu seringkali sudah dipesan penuh beberapa minggu sebelum keberangkatan. Pendaki dari berbagai daerah bahkan rela antre demi merasakan sensasi menaklukkan gunung-gunung legendaris di Indonesia. Fenomena ini menunjukkan bahwa mendaki gunung bukan sekadar aktivitas fisik, tapi telah menjadi bagian dari gaya hidup sehat dan berkesadaran lingkungan. Kegiatan ini juga memberikan pengalaman emosional yang kuat, mempererat hubungan manusia dengan alam, dan memicu semangat eksplorasi generasi masa kini.
Tahun 2026 menorehkan sejarah baru. Seorang veteran Inggris tanpa kedua kaki berhasil semaiting puncak tertinggi 7 benua. Ini membuktikan keterbatasan fisik bukan halangan. Seorang veteran perang Inggris yang kehilangan kedua kakinya di Afghanistan telah menjadi orang pertama dengan amputasi di atas lutut pada kedua kaki yang berhasil menaklukkan puncak tertinggi di setiap benua di dunia. Pendaki gunung pemecah rekor dunia, Hari Buddha Mager, MBE 46 tahun, baru saja mencapai puncak gunung tertinggi di Antartika, puncak terakhir dari misi epiknya. Pemenang Pride of Britain ini mencapai puncak Gunung Vincent 4.892 meter pada pukul 10 malam, hari Selasa, 6 Januari. Setelah pendakian berat selama 3 hari yang memaksanya bertarung melawan suhu ekstrem hingga minus 25 derajat Celcius. Pencapaian puncak ini tidak hanya menandai rekor dunia baru dalam dunia pendakian bagi pendaki asal Inggris tersebut, tetapi juga menjadi tonggak penting dalam misi hari untuk meningkatkan kesadaran tentang disabilitas dan mengilhami orang lain untuk mendaki gunung mereka sendiri, apapun bentuknya. Di sisi lain, Nepal mempertimbangkan aturan baru, hanya pendaki berpengalaman yang boleh mendaki Everest untuk menekan antrean dan tragedi di zona kematian. Nepal akan mengeluarkan aturan baru untuk mendaki Gunung Everest. Hanya yang berpengalaman saja yang boleh mendaki gunung dengan ketinggian 22.965 kaki ini. Diberitakan CNN, Rabu 30 April tahun 2025 Nepal dikritik karena mengizinkan terlalu banyak pendaki, termasuk yang tidak berpengalaman, untuk mencoba mendaki puncak setinggi 8.849 mdpl itu. Tak dipungkiri, Nepal sangat bergantung kepada pendakian, penjelajahan, dan pariwisata untuk mendapatkan devisa. Kebijakan itu bukan tanpa risiko. Banyaknya pendaki di Gunung Everest membuat antrean panjang pendaki di zona kematian. Area di bawah puncak dengan oksigen yang tipis tidak dapat dihindari. Terjadinya kepadatan pendaki disalahkan atas penyebab tingginya jumlah kematian di gunung tersebut. Setidaknya 12 pendaki meninggal dan 5 lainnya hilang di lereng Everest pada tahun 2023 ketika Nepal mengeluarkan 478 izin. 8 pendaki meninggal tahun lalu. Tragedi sering bermula dari persiapan yang kurang matang. Ini jadi alasan pemerintah Indonesia juga mulai memperketat prosedur pendakian, termasuk persyaratan fisik dan mental. Menteri Kehutanan RI Menhut Raja Juli Antoni menyatakan, pemerintah akan mengevaluasi total prosedur pendakian gunung usai insiden pendaki yang jatuh di Gunung Rinjani, Nusa Tenggara Barat, NTB. Juli menyebut pemerintah akan memperketat pengawasan terkait prosedur keselamatan pendakian gunung. Politikus Partai Solidaritas Indonesia (PSI) itu menyebut prosedur pendakian gunung akan diperketat untuk mencegah fenomena fear of missing out (FOMO). Juli mengatakan, mendaki gunung memerlukan persiapan memadai secara fisik dan mental. Selain memperketat prosedur, Raja Juli Antoni menyebut pemerintah akan meningkatkan sarana dan prasarana pendakian gunung. Pemerintah pun disebut akan mendorong masyarakat untuk lebih bertanggung jawab dalam aktivitas pendakian. Terkait kritik warganet Brasil atas evakuasi Juliana Marins beberapa waktu lalu, Menhut menegaskan Basarnas telah mengantongi sertifikasi internasional dan berkali-kali mendapatkan pengakuan, termasuk meraih peringkat 4 besar di kawasan Asia Pasifik. Dengan boomingnya pasar pendakian, gear teknologi outdoor jadi sangat dicari. Dari sepatu, jaket, sampai tent camping premium. Ini peluang juga buat kreator konten dan bisnis. Dunia pendakian terus berubah. Ia bukan lagi sekadar tentang menaklukkan puncak tertinggi atau mencatatkan nama dalam buku rekor. Kini, pendakian adalah ruang tempat kisah-kisah inspiratif, bertemu dengan perkembangan teknologi, tren pasar, serta perdebatan tentang etika dan aturan. Dari peralatan yang semakin canggih, ekspedisi yang semakin komersial, hingga hadirnya para pendaki dengan latar belakang dan kemampuan yang sangat beragam semua, menunjukkan bahwa dunia ini sedang bergerak, berkembang, dan membuka diri. Di satu sisi, kita menyaksikan kisah luar biasa tentang ketekunan manusia. Kisah para pendaki yang melampaui keterbatasan fisik, mental, dan sosial, membuktikan bahwa gunung bukan hanya soal ketinggian, tetapi tentang keberanian menghadapi diri sendiri. Pendakian menjadi simbol perjuangan hidup, tentang jatuh,
dan bangkit, tentang beradaptasi, dan tentang keyakinan bahwa batas seringkali ada untuk dilampaui dengan cara yang bertanggung jawab. Namun di sisi lain, perubahan ini juga memunculkan tantangan baru, ramainya jalur pendakian, tekanan komersialisasi, serta perbedaan standar dan aturan antar negara menimbulkan pertanyaan penting. Sampai di mana ambisi boleh melangkah? Apakah semua puncak harus ditaklukkan dengan segala cara? Disinilah diskusi tentang regulasi, etika pendakian, dan tanggung jawab terhadap alam menjadi semakin relevan. Yang tidak boleh berubah dan tidak boleh dikompromikan adalah keselamatan. Keselamatan bukan tanda kelemahan, melainkan bentuk kebijaksanaan. Ia mencakup persiapan yang matang, pemahaman akan risiko, penghormatan terhadap alam, serta kemampuan untuk berkata cukup ketika kondisi tidak memungkinkan. Gunung akan selalu ada, tetapi nyawa manusia tidak tergantikan. Kalau kamu pendaki pemula atau sedang persiapan summit, tulis pertanyaanmu di komentar. Share video ini ke temanmu yang suka mendaki. Sampai jumpa di video berikutnya.